Di sini saya menggunakan jurnal acuan yaitu yang sudah terdata di database PubMed dengan judul Pharmacogenomics and the Future of Toxicology Testing. Nah, di sini disebutkan bahwa farmakogenomik ini adalah suatu alat yang berguna di dalam suatu toksikologi klinis. Nah, di mana karakteristiknya itu banyak polimorfisme gen yang ada kaitannya dengan farmakokinetik atau farmakodinamik. Dan semuanya itu berbeda dari obat yang diberikan secara eksogen. Sini juga disebutkan di mana varian dari genetik ini itulah yang bisa menentukan bagaimana variasi dalam suatu aspek mendasar. Contohnya yaitu ada enzim metabolisme obat, kemudian ada transporter obat, reseptor obat atau target dari kerja obat tersebut. Ini juga ada di mana suatu toksisitas dari suatu obat itu disebabkan karena adanya induksi atau penghambatan dari suatu enzim, yang dimana ia juga memiliki tanggung jawab untuk memetabolisme suatu obat dan juga ia bertanggung jawab untuk pengangkutan suatu obat tersebut. Sini dijelaskan untuk farmakogenomika dari golongan opioid, ya dimana seperti yang kita ketahui pada obat pereda nyeri golongan narkotik itu sangat sering disalahgunakan. Nah, dan hal inilah yang menyebabkan adanya toksisitas yang terjadi. Nah, biasanya obat-obatan ini adalah yang berasal dari obat seperti alkaloid, morfin, kodein, dan juga heroin. Di mana saat kita mengevaluasi dari toksisitas golongan opioid ini, hal pentingnya adalah di mana kita menyadari bahwa metabolit itu harus intrakonversi dari suatu obat ke obat lainnya. Di sini dijelaskan di mana farmakogenomika dalam pelaksanaan nyeri ini dilakukan uji farmakogenomik yang dilakukan bersamaan dengan pemantauan obat terapeutik pada metabolisme yang buruk dari suatu obat. Nah, sehingga memungkinkan seseorang itu untuk membutuhkan dosis yang lebih rendah atau bahkan dosis yang lebih tinggi, atau juga bisa mengkonsumsi obat yang berbeda. Karena kembali lagi dilihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut, dan bisa saja pasien mengalami kondisi yang buruk ini dikarenakan dosis yang digunakan itu terlalu tinggi atau juga salah dalam penggunaan obat tersebut. Nah, sehingga pasien ini membutuhkanlah obat dosis yang lebih rendah atau dosis yang lebih tinggi, atau obat yang digunakan itu berbeda.